Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk jemaat semua. Selamat hari Advent. Saat ini kita masuk di hari Advent pertama. Dalam ibadah ini kami mohon dalam hal responsori ya, jemaat boleh merespon dengan lugas, ya, dengan tegas, respon dengan perkataan sesuai dengan tidak dengan suara yang halus tapi lantang, ya. Lalu demikian saya dulu. Mari kita memulai masuk ibadah kita dengan bersaat teduh sejenak. Amin. Song leader menyanyikan lagu Advent. Advent menanti
Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menempati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tenteram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Hari ini kita menyalakan lilin Advent pertama yang merupakan simbol pengharapan kita. Semoga Advent ini mengingatkan setiap orang dari kita tentang janji besar Tuhan kepada kita. Dia adalah pengharapan kita, Dia adalah penebus dan juru selamat kami. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, tolonglah kami untuk mengingat akan janji-janji-Mu dan penggenapannya selama masa Advent ini. Bantulah kami untuk mempersiapkan hidup kami untuk menyambut kedatangan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kami Majelis Jemaat Gereja mengucapkan Selamat Advent bagi kita semua. Selamat Advent. Tetaplah berjaga-jaga dalam menyambut kedatangan Kristus dan bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Pada hari ini kita juga mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja, yang memberi kesempatan kepada kita untuk memperingati Hari AIDS Sedunia pada tanggal 1 Desember. Hari AIDS Sedunia diperingati bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan kepada masyarakat terhadap bahaya penyakit menular HIV AIDS. Dan pada hari ini genaplah Panti Karya Hepata Laguboti 100 tahun berdiri yang didirikan oleh Tuan Robert Richtig, misionaris yang datang dari Jerman yang memberikan pelayanan jiwanya untuk pelayanan kepada orang yang lelah, terlebih difabel. Tuhan yang Maha Pengasih, penuhilah kami dengan roh-Mu dan kuatkan kami mewujudkan panggilan-Mu, membawa cahaya terang pengharapan, khususnya di Minggu Advent ini. Ajarlah kami menerapkan tentang kesetiaan dan menolong sesama bagi bukti penantian kami akan kedatangan-Mu. Dalam ibadah kita pada hari ini, kita turut berdoa bagi mereka yang menderita penyakit AIDS, HIV AIDS, serta bagi mereka yang melayani untuk penanggulangannya. Demikian juga saudara-saudari kita yang melayani di PK Hepata, serta mereka yang mempersembahkan hidupnya untuk melayani orang sakit. Bersorak-sorailah dan bersukacirialah, hari ini Tuhan datang melawat umatnya. Mari kita sembah Dia dengan menyanyi Advent.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang, sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, hanya karena kasih setiamu ya Tuhan, kami dapat memasuki tahun gereja yang baru ini. Berilah Roh Kudus dan Roh hikmat kepada jemaat-Mu, supaya kerajaan-Mu semakin berkembang di tengah-tengah kami. Berilah hamba-Mu semangat untuk memberitakan firman-Mu, sehingga jemaat-Mu semakin sempurna. Kuatkanlah kami mengikuti Engkau dalam iman, agar kami bertekun sampai selama-lamanya, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis dalam kitab Matius pasal 24 ayat 42 yang berkata sebagai berikut. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Setiap tahunnya, pada tanggal 1 Desember, dunia memperingati Hari AIDS sedunia. Orang-orang di seluruh dunia bersatu untuk menunjukkan dukungan terhadap orang yang hidup dengan HIV dan mengenang mereka yang meninggal karena penyakit terkait AIDS. Setiap Hari AIDS sedunia berfokus pada tema tertentu. Dalam tahun ini mengangkat tema solidaritas global, tanggung jawab bersama. Semua pihak bersama masyarakat diharapkan berperan aktif
dalam mengakhiri epidemik HIV. Tema ini sejalan dengan semakin banyaknya tantangan yang harus dihadapi berkaitan dengan menjangkitnya virus HIV/AIDS di seluruh dunia. Peringatan Hari AIDS Sedunia diawali tahun 1988 karena berkaitan erat dengan kesehatan global. Setiap tahun, badan-badan PBB, pemerintah dan masyarakat sipil bahu-membahu mengurangi meningkatnya virus HIV/AIDS. Pemerintah kita sendiri menargetkan Indonesia bersih dari endemi AIDS pada tahun 2030 nanti. Di tahun 2023, kasus Human Immunodeficiency Virus atau HIV di Indonesia meningkat. Juru bicara Kementerian Kesehatan Dr. Muhammad Syarif menyebutkan, penularan kasus didominasi oleh ibu rumah tangga. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, jumlah ibu rumah tangga yang terinfeksi HIV mencapai 35%. Jadi penularan HIV melalui jalur ibu ke anak menyumbang sebesar 20-45% dari total kasus. Dan saat ini kasus HIV pada anak usia 1-14 tahun mencapai 14.150 kasus. Angka itu setiap tahunnya bertambah sekitar 700-1.000 anak dengan HIV. Penurunan HIV masih akan terus terjadi, sebab dari 526.841 orang dengan HIV, baru sekitar 429.250 orang yang sudah terdeteksi atau mengetahui status HIV dirinya. Artinya masih ada 100.000 orang dengan HIV yang belum terdeteksi dan berpotensi menularkan HIV ke masyarakat. Jadi penyebab penularan adalah karena rendahnya pengetahuan tentang pencegahan dan memiliki pasangan dengan perilaku seks berisiko. HKBP telah menjadi salah satu ujung tombak upaya penanggulangan HIV dan AIDS. Sejak tahun 2003 sampai 2023, ODHA dampingan Komite AIDS HKBP berjumlah 1.137 orang, laki-laki 833 orang, dan perempuan 304 orang. Berbagai kegiatan dalam bentuk penyuluhan, pelatihan, pendampingan, penguatan, dan pemberdayaan telah dilakukan sampai ke pelosok desa. Komite AIDS juga menyediakan rumah singgah bagi ODHA atau orang dengan HIV/AIDS yang tidak diterima oleh keluarga dan masyarakat. Juga sebuah shelter anak dengan HIV/AIDS House of Love. Semua upaya ini tidaklah cukup untuk menanggulangi merebaknya HIV dan AIDS tanpa dukungan seluruh jemaat HKBP, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dukungan semua distrik melalui pembentukan AIDS Ministry di masing-masing distrik HKBP adalah termasuk upaya efektif dan strategis dalam pencegahan penanggulangan dampak HIV/AIDS. Oleh karena itu, di momen peringatan Hari AIDS Sedunia 2023 yang dilaksanakan setiap tanggal 1 Desember diharapkan agar seluruh jemaat dapat melaksanakan janji untuk ikut dalam pencegahan HIV mulai dari diri sendiri, keluarga, jemaat, bahkan masyarakat. Setiap jemaat dapat menjadi sumber informasi yang benar mengenai HIV dan AIDS, bahkan memiliki sikap penerimaan terhadap ODHA di lingkungan di mana dia tinggal. Tidak menekan stigma dan diskriminasi kepada ODHA sebab mereka adalah sesama kita. Dengan demikian, mari kita bergandengan tangan meningkatkan kualitas pelayanan, pencegahan, dan penanggulangan HIV dan AIDS. Kami mendengar tangisan mereka dan jeritan mereka adalah jeritan kami juga. Api pengharapan menyala dan bercahaya dengan terang di tengah-tengah kita, memanggil kita menjadi pembawa terang, kebaikan, dan pengharapan ke dunia ini, terutama kepada mereka yang menderita, yang tersingkir, dan termarginalisasi. Kita bernyanyi. Jadilah berkat bagi semua, seperti
Advent adalah masa pengharapan. Kita merayakan kehadiran Mesias di tengah-tengah dunia yang menjerit kesakitan. Ini adalah pengharapan yang harus dibagikan, sebagaimana Yesus Kristus membagikan hidupnya. Terpujilah Tuhan. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Amin. Hendaklah kau setia menanti Raja-Mu, bukakan bagi Dia segenap hati-Mu, ratakan jalannya, menyambut juru selamat, bahagia rancangannya kepada umat-Nya. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu dari Mazmur pasal 80 ayat 1-8. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung, kesaksian Asaf Mazmur. Israel, pasanglah telinga, engkau akan memilih Yusuf sebagai kawanan domba, yang engkau yang duduk di atas para keruk, tampillah bersinar. Di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye, bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah
wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala, sekalipun umat-Mu berdoa? Engkau membuat kami menjadi pokok persaudaraan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Hai orang Kristen, sambutlah Sang Juru Selamat manusia dengan hati ceria, dan pesta raya telah dekat bagi seluruh umatnya, yaitu hari Natal. Mari bangkit, persiapkan perayaan bagi Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Semua orang bergema, bersorak-sorai baginya dengan hati ceria. Hai umat Kristen yang kudus, pengikut Yesus penebus, berbagi dengan tulus. Puji Tuhan, haleluya, Juru Selamat manusia yang menebus dosa kita. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kurs seksi remaja dan Naposo. Shalom, Abang Pendeta, Shalom, Amang, Inang, Shalom. Abang Kakak semua. Kami dari Remaja dan Apostol HKBP Reformanda akan mengadakan Natal pada tanggal 16 Desember 2023 yang bertemakan Amor en Dios, yang artinya mengasihi di dalam Tuhan. Untuk Natal ini kami membutuhkan dukungan berupa dana. Oleh sebab itu kami berharap Opung, Amang, Inang semua bisa mendukung kami untuk melaksanakan acara Natal kami.
Pada hari ini juga kami akan mengangkat satu pujian yang berjudul Takut Tahu Akan Hari Esok. Biarlah lagu ini dapat berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat buat kita semua. Shalom dan terima kasih.
Shalom, selamat Minggu Advent pertama bagi kita Amang, Inang, dan jemaat yang terkasih. Kita memperhatikan warta jemaat kita untuk minggu ini. Yang pertama, nama minggu kita adalah Minggu Advent pertama. Topik Dungo Laho Manomunomu Haroroni Kristus. Berjaga-jaga dalam menyambut kedatangan Kristus. Poin yang ketiga, pada hari ini Minggu tanggal 3 Desember tahun 2023 kita melaksanakan ibadah
Dalam Mazmur 107 ayat 1, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya, madok mauliate mahamudi Jehovah, aina basa do ibana, ai rodi saliling nililing nado, asini rohana. Poin 22, berita terakhir, berita keuangan. Jumlah keuangan kita 34.593.000 rupiah, terdiri dari untuk huria berjumlah 14.633.450 rupiah, dan sentralisasi 16.276.150 rupiah, dan untuk pembangunan 3.233.400 rupiah, dan yang lain-lain 450 rupiah. Demikian warta jemaat kita. Kita akan membaca yang dari kantor pusat. PA Raja Terutung tanggal 23 November 2023 nomor 1524/L16/11 2023 perihal peringatan Hari AIDS Sedunia. Yang terhormat seluruh warga jemaat HGBP dengan pendeta resort di tempat. Salam dalam Yesus Kristus. HKBP AIDS Ministry atau HAM telah 20 tahun melakukan upaya pencegahan dan pengendalian HIV dan AIDS di gereja dan masyarakat. Dalam peringatan Hari AIDS yang jatuh pada tanggal 1 Desember 2023, HKBP mengajak semua komunitas untuk bersatu dalam memerangi AIDS hingga tahun 2030 dengan tema Let's Communities Lead, biarkan komunitas memimpin. Sebagaimana tema global Hari AIDS Sedunia tahun 2023 dan tema nasional bergerak bersama komunitas, akhiri AIDS 2030. Hari AIDS Sedunia bukan hanya untuk merefleksikan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat terkait HIV dan AIDS, tetapi juga kesempatan bagi kita sebagai warga jemaat untuk bersama-sama mengakhiri endemi ini. Tema ini merupakan seruan supaya semua pihak dapat memperkuat kerjasama dan koordinasi dengan komunitas seperti penjangkauan populasi kunci di tes HIV, pencegahan infeksi HIV, dan penelusuran orang dengan HIV atau ODIF mendapatkan pengobatan, memantau kepatuhan penelusuran pada pasien hilang kontak atau lost to follow up, dan pemeriksaan viral load bagi ODIF. HIV dan AIDS tetap menjadi salah satu tantangan kesehatan masyarakat yang paling signifikan di dunia, terutama di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah. Diperkirakan 24.000 infeksi HIV, baru 26.000 kematian karena penyebab AIDS terjadi pada tahun 2022. Pandemi HIV tidak hanya mempengaruhi rumah tangga, komunitas, dan pengembangan dan pertumbuhan ekonomi bangsa. Menurut estimasi nasional tahun 2023, diperkirakan terdapat 515.455 orang terinfeksi HIV, sementara capaian dan penemuan kasus HIV meningkat bahkan lebih tinggi dari 10 tahun terakhir, yaitu 454.723 ODIF.
yang ditemukan sampai dengan Agustus 2023 dan mendapatkan pengobatan 202.489 sekitar 45% dan 30% ODIF dengan viral load tersupresi. Sementara HKBP AIDS Ministry yang sudah melayani mulai Februari 2003 sampai Oktober 2023 menemukan 1.137 kasus. Jumlah yang hidup dan masih tetap didampingi oleh HKBP AIDS Ministry sebanyak 833 orang dan meninggal berjumlah 520 orang. Kasus yang paling banyak ditemukan pada usia produktif, yaitu umur 18 sampai 40 tahun. Mereka ODIF berasal dari berbagai dominasi gereja, suku, juga agama, dan berbagai usia. Melalui tema Hari AIDS Sedunia tahun ini, HKBP terpanggil untuk tetap terlibat dalam peranan yang sangat penting dalam upaya pencegahan dan pengendalian HIV dan AIDS, serta bekerja sama dengan komunikasi ODIF sehingga target dunia untuk ending AIDS 2030 bisa tercapai, yaitu 0 HIV baru, 0 kematian karena AIDS, 0 stigma dan diskriminasi terhadap ODIF. Gereja juga diharapkan mampu menciptakan suasana yang aman, kondusif dan ramah terhadap ODIF karena mereka juga adalah ciptaan Tuhan dan berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu, melalui peringatan Hari AIDS Sedunia ini, kami mengajak agar kita mendoakan saudara-saudari kita yang hidup dengan HIV AIDS untuk tetap bersemangat menjalani kehidupan pada hari-hari yang akan datang tanpa merasakan dan mengalami stigmatisasi, apalagi diskriminasi terhadap mereka. Yang kedua, menyerukan kepada seluruh warga jemaat agar dapat menopang segala usaha pencegahan terjadinya stigmatisasi. Bahkan lebih dari itu, sebaliknya membantu segala usaha mencegah penyebaran virus HIV AIDS. Yang ketiga, menyerukan agar setiap warga HKBP menopang mereka yang hidup dengan HIV AIDS dalam mengembangkan kehidupan ekonominya sehingga mampu mandiri. Dengan cara itulah kita dapat melakukan firman Tuhan sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus 12 ayat 26 yang berbunyi, karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Selamat memperingati dan memaknai Hari AIDS Sedunia tanggal 1 Desember 2023. Kiranya Allah Tritunggal memberkati saudara-saudari sekalian. Teriring salam dan doa, Huria Kristen Batak Protestan, tanda tangan Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Tembusan Sekretaris Jenderal HKBP, Kepala Departemen Koinonia HKBP, Kepala Departemen Marturia HKBP, Kepala Departemen Diakonia HKBP, Preses HKBP Distrik 1 sampai 32, dan Biro Jemaat HKBP, dan yang terakhir Pertinggal. Demikian pembacaan yang dari kantor pusat kita. Sekarang kami persilahkan untuk penayangan video Natal Sekolah Minggu. Kami persilahkan. Inilah persembahan Natal anak sekolah minggu HKBP Bandung Reformanda menampilkan liturgi anak sekolah minggu, liturgi profesi kelas tanggung, gerak dan lagu dari Batita, Candlelight,
band anak sekolah minggu, vokal grup sekolah minggu, dan kor orang tua sekolah minggu. Acara ini akan dipandu oleh Bang Ricardo Pasaribu yang akan dilaksanakan hari Sabtu 9 Desember 2023 pukul 16.30 sampai selesai di Gereja HKBP Bandung Reformanda, Jalan Sumedang nomor 2, Bandung. Terima kasih. Berikutnya kita akan mendengarkan sebentar panoragion dari Ketua Dewan Diakonia. Kami persilakan. Shalom Amang dan Inang, mohon waktu sebentar dari kami Dewan Diakoni untuk menyampaikan beberapa pengumuman. Amang dan Inang, kami dari Dewan Diakoni mengajak Amang dan Inang serta adik-adik remaja dan Apostle Bulung untuk bersama-sama berbagi kasih dengan ibu-ibu diakones dan Bibelfro yang sudah pensiun. Beberapa dari mereka tinggal di asrama atau rumah tinggal setelah pensiun dari tugasnya memberitakan firman Tuhan dan melayani jemaat Tuhan. Dengan dana pensiun yang didapat dari kantor pusat, mungkin mereka mencukupi kebutuhan sehari-harinya dengan sederhana. Beberapa dari mereka juga sudah lanjut usia dan mengalami sakit akibat lanjut usia. Di momen Natal yang penuh sukacita ini, marilah kita juga berbagi sukacita bersama dengan ibu-ibu Bibelfro dan diakones, juga dengan ibu asrama yang mengasuh mereka. Mungkin Amang dan Inang sekalian sudah banyak menerima proposal dari berbagai acara Natal dan punguan, tapi kami memohon satu lagi proposal dari kami buat Amang dan Inang boleh ikut serta berbagi kasih untuk ibu-ibu Bibelfro dan diakones. Tidak harus menunggu kuat untuk membantu yang lemah dan tidak harus menunggu kaya untuk membantu yang kekurangan. Oleh karena itu, kado Natal berupa rupiah, Amang dan Inang bisa memasukkannya di dalam amplop yang kami sediakan di pintu keluar gereja. Boleh diisi berapapun juga kami terima, 50.000, 100.000 atau rupiah yang lebih besar lagi juga boleh kami terima. Amang dan Inang, mari kita berbagi bersama dengan ibu-ibu diakones dan Bibelfro. Kalaupun ada juga yang ingin transfer, bisa ditransfer ke rekening Bendahara Diakoni atas nama Nyonya Leni Nainggolan Worusi Payung. Dan kami menunggu di luar setelah ibadah ini, boleh mengambil satu amplop untuk kita isi. Terima kasih Amang dan Inang sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih semua Amang Inang. Tuhan memberkati semua dalam pelayanan kita. Tiba saatnya kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Betapa baiknya Engkau Tuhan, sumber kehidupan dan kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur untuk kesempatan ini boleh kami jalani hingga saat ini bersekutu di dalam ibadah Minggu Advent pertama yang masa mempersiapkan diri bagi kita semua untuk menyambut Natal, memperingati kelahiran dan kedatangan-Mu. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara, untuk semua pemerintahan dari pemimpin yang terendah sampai yang tertinggi. Curahkanlah ya Bapa hikmat kebijaksanaan yang takut akan Engkau dalam mengemban tugas dan tanggung jawab. Biarlah kami bisa merasakan kedamaian dan kesejahteraan di setiap aspek kehidupan. Jauhkan dari segala bencana alam, jauhkan dari perselisihan, terlebih pada tahun menjelang dilakukannya pemilihan presiden dan legislatif. Kiranya Tuhan berlangsung tertib dan aman. Kami memohon hikmat dari Tuhan agar kami bisa memilih yang tepat
tanpa terpengaruh oleh hoaks dan kebencian agama dan kampanye politik yang menyesatkan. Ya Bapa, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sakit maupun yang di dalam pemulihan dimanapun berada, yaitu Amang Situa SR Sibarani, Amang C Hutajulu, Inang Nyonya RS Sihombing Boru Pasaribu, Amang JL Tobing, Inang Nyonya Dolok Saribu Boru Sinaga, Inang Nyonya A Simajuntak Boru Hasibuan, Inang Nyonya Sinaga Boru Tamba, Inang Nyonya Sitorus Boru Tambun, Inang Nyonya TS Huta Uruk Boru Lumban Tobing, Amang Sahati Purba, Amang E Huta Galung, Inang Nyonya L Sihombing Boru Simajuntak, Amang M Simbolon, Inang Nyonya Tampu Bolon Boru Samosir, Amang D Papahan, Amang A Manulang, Amang Situa Dr. Randus C Gultom, Inang Nyonya Sirait Boru Gurning, Inang Nyonya P Manurung Boru Silaen, Amang Situa KM Panggabean, Inang Nyonya Situa CR Situmorang Boru Pakpahan, Inang Nyonya Huta Barat Boru Purba, Inang Nyonya R Parjaitan Boru Sitompul, Inang Nyonya Huta Barat Boru Siregar, Inang Nyonya Situa H Sinaga Boru Siburian, dan yang belum dapat kami sebut satu persatu. Ya Tuhan Yesus Kristus, penguasa atas hidup, hanya dalam sentuhan-Mu dapat menyembuhkan segala penyakit, dapat memulihkan kondisi fisik dan menyembuhkan jiwanya. Hanya Engkau-lah ya Tuhan yang dapat melakukannya. Kami bermohon kiranya bisa dirasakan mujizat penyembuhan-Mu. Ya Bapa, kami berdoa bagi yang belum memiliki pasangan hidup, pertemukan jodoh bagi mereka yang terbaik, agar bisa membangun rumah tangga yang bahagia serta takut akan Tuhan. Begitu juga yang masih merindukan keturunan, kiranya Tuhan mengabulkan doa rumah tangga supaya mereka sukacita semakin sempurna di dalam Engkau. Ya Bapa, kami berdoa untuk pendidikan dari studi yang terendah sampai tertinggi. Berkatilah Bapa seluruh tenaga pengajar, baik orang tua yang mampu mendidik ke arah yang lebih baik, yang berkarya, berkualitas, dan takut akan Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa bagi gereja-Mu, mampukan kami ya Tuhan menjalankan pelayanan di dalam program di setiap kategorial maupun sektor WIK masing-masing. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada hamba-Mu dan majelis dalam menggembalakan jemaat-Mu, supaya senantiasa melayani dengan tulus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kuatkan bagi jemaat yang di dalam pergumulannya, kiranya berkenan Tuhan menjamah mereka, menjamah hati dan pikirannya, memberikan ketabahan, menjalani kehidupan agar dapat merasakan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa untuk persiapan HKBP Lembang dan Sumedang. Berikan kasih karunia-Mu bagi aparat pemerintah untuk membuka jalan membantu perizinan beribadah yang telah lama kami rindukan. Ya Bapa, kami berdoa di dalam persiapan pelaksanaan ibadah Natal dari sekolah minggu, remaja, Naposo, AMA, seksi perempuan, Inahana, lansia, paduan suara glorius, dan Natal umum. Kami serahkan hanya dalam penyertaan-Mu dan tuntunan-Mu. Berikan kami Tuhan kesehatan, sukacita, kesehatian sepikiran, dan damai sejahtera hingga menyambut tahun baru 2024. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan Amang Pendeta Burhan Sianturi
Roh Kudus-Mu ya Tuhan menuntun kami, membuka hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti dan bisa kami melaksanakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Terimalah ya Bapa doa permohonan kami yang jauh dari sempurna ini. Kehendak-Mu lah ya Bapa yang jadi. Dan ampuni kami dalam segala dosa kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat selalu berteguh menanti Tuhan Yesus, Dia Sang Raja Penebus bagi jemaat yang kudus. Tuhan kembali ke dunia dalam kemuliaan-Nya. Segera datanglah Yesus, segera datanglah Yesus. Umat yang sudah ditebus akan bersukacita bersama Yesus penebus di atas tahta surga. Tuhan kembali ke dunia dalam kemuliaan-Nya. Segera datanglah Yesus, segera datanglah Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita memasuki perayaan raya yaitu Tahun Baru Gerejawi pada hari ini. Advent yang pertama, kami mengucapkan kepada Bapak Ibu Saudara, selamat Advent bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu hari ini yaitu dari Injil Markus pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-24 sampai dengan ke-37. Mari kita sama-sama mendengarkannya. Pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu
Tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki tahun gerejawi atau tahun baru gerejawi pada minggu Advent yang pertama ini. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mempersiapkan masa-masa Advent dan masa-masa Natal yang akan kita rayakan secara besar. Tentunya tidak terlepas Bapak Ibu dari persiapan kita secara materi, juga secara batiniah dan pertobatan. Juga kita dengan pernak Natal mungkin harus kita buat sebagai tanda bagaimana kita untuk menerima kebesaran Tuhan atau Adventus dari bahasa Latin, yaitu bagaimana kita menyongsong Kristus kedua kali, manang manomunomu Kristus di harorona padua halihon. Artinya Bapak Ibu Saudara, dengan minggu Advent kita diingatkan kembali bagaimana sukacita kita Kristus yang telah datang menjadi logos, menjadi manusia, yaitu di Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama. Karena itu mari kita mempersiapkan Bapak Ibu Saudara dengan sukacita, walaupun kadang dengan gegap gempita Natal, walaupun kadang Bapak Ibu kita lihat ada juga banyak materi yang kita harus keluarkan. Itulah bagian kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Itulah Bapak Ibu bagian kita sebagai orang-orang Kristen yang sungguh Tuhan sudah berkati, yang sungguh Tuhan sudah berikan keselamatan kepada kita umat Tuhan. Jadi Bapak Ibu jangan berkecil hati kita ketika kita disuguhkan bagaimana untuk para ibu-ibu Bible Flow dan ibu-ibu diakonis yang membuat waktunya mereka tidak menikah sampai masa tuanya. Sekarang sudah ada sampai 90 tahun mereka mengabdikan dirinya di asrama, dan juga para ibu-ibu diakonis. Jadi ini bukan yang menikah, tetapi orang ibu-ibu Bible Flow atau diakonis yang tidak menikah, yang memberikan waktunya sampai masa tuanya untuk pelayanan. Begitu juga Bapak Ibu, bagaimana ketika nanti tanggal 17 juga peran kita untuk diakoni dari Sekolah Minggu HKB Bandung Reformanda. Mari kita sambut Bapak Ibu. Tadi pagi sudah banyak memberikan dengan bantuan-bantuan ke ruang konsistori. Artinya mari kita juga berdiakoni sambil mempersiapkan bagaimana kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Itu juga bagian dari penyambutan kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Artinya lewat firman Allah bagaimana di 2 perikop kedatangan manusia dengan perumpamaan pohon ara, dan juga nasihat bagaimana kita berjaga-jaga. Tentu Bapak Ibu bagaimana kita mempersiapkan dengan pertobatan, dengan kerohanian kita tetap di dalam
kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali kita merayakannya dan masa-masa Advent. Tentunya dengan mengisi kehidupan kerohanian kita, Bapak Ibu, seperti dikatakan tadi, firman Tuhan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Perkataanku tidak akan berlalu, semuanya berlalu Bapak Ibu. Jabatan, kekuasaan, materi sekalipun, semuanya yang kita miliki akan berlalu. Dan bisa mungkin itu sirna atau itu adalah fana Bapak Ibu Saudara. Tetapi bagaimana kita dengan mempersiapkan Kristus yang akan datang, yang sudah datang menjadi logos, menjadi firman. Mari Bapak Ibu kita tetap berjaga-jaga di dalam kerohanian kita. Kapanpun datangnya Kristus yang kedua kali, mungkin dengan tanda-tanda zaman Bapak Ibu Saudara. Mungkin bagaimana hari kiamat sudah kita lihat bagaimana sejak dahulu dengan begitu banyak peperangan, sakit, penyakit flu burung atau kita katakan penyakit sapi, sampai yang belakangan hari ini bagaimana COVID-19 menyertai secara mengglobal dan juga perang sampai hari ini Bapak Ibu tidak terselesaikan. Bagaimana anak membunuh orang tua, bagaimana juga orang tua membunuh anak, dan juga banyak perlakuan-perlakuan, kekerasan-kekerasan yang kita hadapi sampai detik ini Bapak Ibu. Itu merupakan bagian dari tanda-tanda zaman. Tetapi itu sebelum seberapa Bapak Ibu, lebih dari itu nanti akan datang juga tanda-tanda akhir-akhir zaman yang akan menyertai kita. Tetapi bagaimana penantian kita Bapak Ibu? Bagaimana dengan pangaradiota kita? Tentunya lewat firman Allah. Tentunya kita dengan iman yang kokoh kepada Yesus Kristus. Seperti dikatakan oleh Martin Luther, mau besok juga datangnya parusia, kiamat, Tuhan yang kedua kali, saya tetap menanam buah apel, artinya berkarya, artinya dia tetap bekerja untuk hal kapan datangnya parusia. Demikian juga anak kami remaja dan pemuda, bagaimana menanti kedatangan Tuhan Yesus. Mari menyambut dengan berkarya, melukis, mengukir dengan prestasi-prestasimu sebagai remaja, pemuda dan mahasiswa sekarang itu tunjukkan. Jadi jangan hanya di Natal nanti nampak anak kami remaja dan pemuda, tapi setelah selesainya Natal tidak nampak lagi kalian berkarya, berprestasi. Jadi cuman hanya kor di sini, tetapi bagaimana menunjukkan keeksisan anak-anak kami, pemuda-pemudi, melukis, berkarya, mengukir prestasi-prestasi yang indah di dalam Tuhan, dalam keluarga, dalam semua aras kehidupan saudara-saudara anak kami. Demikian juga tadi bagaimana diibaratkan dengan pohon ara. Tentunya bagaimana musim itu mengingatkan sebagai tanda-tanda akhir zaman juga untuk kehidupan kita dan juga untuk kehidupan jemaat dan kehidupan di bangsa Israel. Dan juga bagaimana kita berjaga-jaga Bapak Ibu Saudara. Dengan tadi di firman Tuhan Matius 24 ayat 42, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Dan juga nats yang kedua harus kita baca Bapak Ibu, tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Kenapa? Masih ada pengikut-pengikut yang mau membuat secara logika, secara menghitung matematis. Masih banyak orang yang mengikutinya. Ini aja firman Tuhan sebagai pondasinya. Ini sudah kita basicnya sudah kuat Bapak Ibu. Kenapa lagi ada orang yang mau mengikut yang demikian? Seperti beberapa puluh tahun yang lalu pernah juga saya bahkan di sini sewaktu saya melayani di Bonapa Sugit, ya Bapak Menapin Sibuya, dihitung secara matematis. Ini tiba waktunya, ternyata sampai sekarang
Bapak itu terpenjara sampai sekarang. Artinya kita juga bagian dari orang-orang Batak di Bala Endah yang terjadi beberapa puluh tahun yang lalu. Ada yang menjual mobilnya, rumahnya. Ayo kita hambur-hamburkan, kita pakailah. Tentunya sudah ditentukan hari kiamat parusia. Ternyata sampai sekarang tidak ada Bapak Ibu. Kenapa kita dibuat oleh sesuatu penafsiran yang salah? Sementara dalam firman Allah sudah dinyatakan dalam Injil Matius 24:42 dan juga nas firman Tuhan pada hari ini Injil Markus pasal 13 ayat 32. Artinya mari Bapak Ibu sambil kita berkarya menunjukkan prestasi-prestasi yang indah, kita melayani, kita bekerja secara eksis juga Bapak Ibu. Artinya berjaga-jaga seperti tadi tuan rumah yang mereka bepergian. Artinya mengatakan supaya kita tidak Bapak Ibu, tetapi supaya kita tetap berjaga-jaga. Sebab kita kapan kita menanti-nanti, tetap kita menantikan diri kita dalam iman kepada Yesus Kristus. Kita menunjukkan kesiapsiagaan kita, Bapak Ibu Saudara, mempersiapkan diri kita, mendorong kita, menyadarkan hidup kita, berhati-hati, berjaga-jaga, asa dungu hita, amang inang, di tengah-tengah ni ngulu ni hapur seota, supaya kita berhikmat juga melihat tanda-tanda zaman itu. Artinya mari Bapak Ibu mempersiapkan suasana kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Datang kapanpun datangnya, tetap kita berkarya, berprestasi, memberikan yang terindah buat pelayanan di gereja, pelayanan di instansi, di manapun kita bekerja maupun di dalam kehidupan kita secara gerejawi. Mari kita menantikan, mempersiapkan diri kita dengan perubahan, pertobatan kita kepada Tuhan, dan tetap kita di dalam firman Tuhan. Semuanya bumi dan langit akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Firman Allah lah, Logos Yesus Kristuslah sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang kita nantikan. Mari Bapak Ibu menyambutnya, menantikan, siap siaga hari ini, sekarang sampai selama-lamanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada minggu hari ini, minggu Advent yang pertama tahun baru gerejawi. Biarlah Tuhan kami menyambut tahun baru gerejawi, minggu Advent yang pertama. Kami Tuhan mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali, kapanpun waktunya dan tibanya. Kami mempersiapkan dan kami siap siaga dengan kerohanian, dengan firman Allah yang kami sudah diperdengarkan. Kami mau Tuhan bertobat, kami Tuhan memberikan secara rohani kami Tuhan dalam berjaga-jaga, dalam menanti akhir zaman. Walaupun banyak kekerasan, peperangan dan juga sakit penyakit Tuhan, kami pertaruhkan ke dalam Engkau Yesus Kristus. Semuanya itu akan berlalu, tetapi kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan, firman Tuhan, nama Yesus tetap untuk selama-lamanya menjadi garansi, menjadi kehidupan, menjadi keselamatan kami secara duniawi dan garansi keselamatan kami secara surgawi nantinya. Mari tolong kami Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus, supaya kami dalam masa penantian kami, masa-masa kesiapsiagaan kami, tetap kami terjaga oleh Tuhan, tidak mempersiapkan diri. Kami tidak lengah Tuhan, tetapi kami berwas-was dengan mengisi kerohanian kami dengan firman Allah, mengimani Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, pada masa Advent yang pertama kami mempersiapkan Tuhan di semua kehidupan kami, dan Natal tentang kiraan Engkau Yesus Kristus, kebesaran-Mu, perayaan yang besar. Biarlah sukacita kami Tuhan Engkau lawat, Engkau berkati. Walaupun dalam masa-masa Natal mungkin Tuhan, kami sebagai jemaat Tuhan memberikan lebih dari apa yang Tuhan sudah berikan berkat-berkat.
kami dengan sungguh hati, dengan kerelaan hati kami Tuhan, kami memberikan itu menjadi pujian, dupa yang harus mempersembahkan kepada orang-orang yang lemah, yang tidak beruntung seperti kami Tuhan. Kami serahkan itu Tuhan untuk para ibu-ibu Wilfro dan diakonis, untuk para panti asuhan dari gerakan sekolah minggu HKBP Bandung Reformanda, dan begitu juga dengan diakoni sosial dari gereja, untuk para balu di gerejamu. Kami dengan suka hati Tuhan, dengan ucapan syukur kami memberikan semuanya itu Tuhan, dengan hati kami yang penuh ikhlas, dan itu memberikan hanya buat Tuhan lewat pelayanan gerejamu. Terima kasih juga Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Kami tetap siaga dan berjaga-jaga dalam menanti Tuhan. Kami tetap berkarya, kami tetap berprestasi, kami tetap mengukir yang terbaik dalam pelayanan, dalam instansi, dalam semua aras kehidupan kami. Terima kasih semuanya Tuhan. Tuhan Yesus sebagai sang sumber kehidupan. Terima kasih Tuhan sampai nafas kehidupan pada minggu Advent ini. Segala semua Tuhan kami pertaruhkan semuanya ke dalam nama Tuhan Yesus. Demikian Tuhan, segala kekurangan kami, dosa kami mohonkan Tuhan supaya kami dilayakkan, dihapuskan, supaya kami Tuhan menerima berkat-berkat Tuhan semakin tercurah kepada semua kami jemaat-jemaat Tuhan dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat pujian sambil kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Datanglah Engkau Tuhanku,
kita patut mengucapkan terima kasih kepada Allah Bapa karena Dia telah mengajarkan kepada kita bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi firman-Nya kekal selama-lamanya. Berjaga-jagalah kamu dan tetap setia dalam doa, sehingga kamu tetap tinggal dalam sukacita sambil menyongsong hari kedatangannya. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sampai selama-lamanya terima kasih dan syukur kami ucapkan kepadamu atas pemeliharaanmu selama tahun jemaat yang baru lampau. Kasih karuniamu menghantar kami ke dalam tahun yang baru ini. Kami merasakan anugerahmu yang melimpah. Engkau melimpahkan berita kesukaan kepada kami, sehingga kami telah di dalam kedamaian dan kebahagiaan. Engkau menambahkan jumlah orang-orang percaya yang taat pada firman-Mu. Engkau memberikan kekuatan kepada orang-orang percaya dan hamba-hamba-Mu untuk memasyurkan kebesaran-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu. Sungguh tak terkirakan kasih setia-Mu selama setahun ini, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan sampai hari ini. Oleh sebab itu kami memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Lindungi dan berkatilah jemaat-Mu senantiasa. Tambahkan setiap hari jumlah orang-orang yang percaya, yang mengasihi Engkau.
Kembangkanlah kerajaan-Mu di tengah-tengah orang Batak dan di seluruh Nusantara ini. Sertai jemaat-Mu, jangan biarkan dikuasai oleh keinginan-keinginan jahat yang menghambat penyebaran kerajaan-Mu. Jangan biarkan jemaat-Mu dikacaukan, diributi, atau dihina. Lindungilah mereka yang terpilih sampai saat kehidupan kekal. Lindungi hamba-hamba-Mu yang memberitakan berita kesukaan. Berserulah Engkau kepada orang-orang penyembah berhala dan saudara-saudara yang belum mengenal-Mu, supaya mereka juga dapat memuliakan nama-Mu. Lindungi dan kuduskanlah jemaat-Mu sampai pada hari kedatangan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.